Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, kita di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok 5, di mana anggota kelompok 5 ini terdiri dari 8 orang. Yang pertama adalah Balkis Putri Ramadhani, yang kedua adalah Cici Rahma Arbain, yang ketiga Khairunisa Harjono, yang keempat Luki Mewino, yang kelima Monika Ramadhani Chania, yang keenam Muhammad Armizul, yang ketujuh adalah Rahmil Husna, yang kedelapan adalah Winda Febiola Samosir. Yang mana di sini kami akan membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yang kedua pada masa Orde Lama, yang ketiga pada masa Orde Baru, dan yang keempat adalah reformasi sampai sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan sejarah pendidikan Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Perlu kita ketahui, Jepang memasukkan berbagai unsur dalam pendidikan di Indonesia, dan tidak dipungkiri, hal itu mengakibatkan adanya pengenalan terhadap budaya-budaya yang menyebar pada masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia. Baiklah, Jepang memiliki beberapa hal yang merupakan instrumen penting dalam pendidikan. Yang pertama adalah tujuan dan fungsi pendidikan Jepang. Dengan semboyan Asia untuk bangsa Asia, Jepang menguasai daerah yang berpenduduk 400 jiwa yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% produksi timah dunia. Yang mana Indonesia? Yang mana yaitu adalah Indonesia. Tentu saja, tujuan utama Jepang dalam mengaplikasikan pola pendidikan di Indonesia adalah untuk menarik simpati pribumi agar mau membantu dan membela serta memenangkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada pola pendidikan di sekolah dan penggunaan di sekolah yang diawali dengan penghapusan penggunaan bahasa Belanda di sekolah dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Juga penerapan bahasa Jepang dan Indonesia dalam pengantar bahasa oleh guru. Tentu saja, dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, menjadikan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia lebih memihak pada Jepang yang telah mengembalikan dan memberi hak mereka untuk mempelajari bahasa asli mereka. Ini adalah cara politik Jepang dalam menarik simpati hati pribumi atau masyarakat Indonesia itu sendiri, agar pribumi atau masyarakat Indonesia mau membela Jepang dalam peperangan dan memperkuat kekuatan militer Jepang pada saat Perang Asia Timur itu. Baik, di sini ada beberapa kelompok sosial masyarakat, yang mana sosial masyarakat ini terbagi dalam pendidikan di Indonesia yang dibagikan oleh Jepang. Yang pertama adalah pendidikan dasar, atau yang dikenal dengan Kokumin Gakko atau sekolah rakyat, yang mana lama pendidikan atau lama sekolahnya selama 6 tahun, termasuk SR. SR itu adalah sekolah pertama yang merupakan konvensi nama dari sekolah dasar ketiga atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Yang kedua adalah pendidikan lanjutan, yang mana pendidikan lanjutan ini terdiri dari Soto Chugakko, yang mana artinya itu adalah sekolah menengah pertama, yang mana lama pendidikannya atau lama studinya selama 3 tahun, dan Koto Chugakko, itu sekolah menengah tinggi, juga dengan lama studi pendidikannya selama 3 tahun. Yang ketiga adalah pendidikan kejuruan, yang mana mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional, antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Yang keempat adalah pendidikan tinggi. Setelah penguasaan Jepang, semua sekolah yang berbasis Belanda ditutup. Akibatnya, para guru terpaksa mengartikan segala sumber buku catatan Belanda ke dalam bahasa Jepang dan Indonesia. Lalu, perubahan sekolah akademis menjadi sekolah vokasi, dan pelarangan untuk membangun sekolah swasta yang mengakibatkan ditutupnya taman guru dan taman media. Dan saya tekankan di sejarah pendidikan Indonesia di kependudukan Jepang ini, yang mana Jepang menekankan pendidikan Indonesia pada bidang militer atau pendidikan militer atau disebut dengan pendidikan perang. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Monika Ramadhani. Kepada Monika Ramadhani, silakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pendidikan pada masa kependudukan Jepang, kurikulum yang Jepang terapkan. Sebagai kegagalan sistem triple movement, Jepang merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai perwakilan dari
pribumi dalam mengatur pendidikan di Indonesia, yaitu dengan mengakomodasikan kurikulum lokal dalam pendidikan yang juga diakulturasi dengan kurikulum Jepang. Meskipun menjelang akhir masa pendudukannya, Jepang berindikasi untuk menerapkan sistem Nipponis kembali, yakni dengan dikembalikannya Senderu untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Adapun materi pokok dalam latihan tersebut adalah yang pertama, introduksi ideologi Hakko Ichiu, yang kedua, Nippon Seishin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang, yang ketiga, bahasa, sejarah, adat istiadat Jepang, yang keempat, ilmu bumi dengan perspektif geopolitik, yang kelima adalah olahraga dan nyanyian Jepang. Selanjutnya yaitu sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan berbagai hal kepada setiap muridnya di sekolah yang dilakukan rutin setiap harinya. Antara lain, yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo setiap paginya, lalu mengibarkan bendera Jepang Hinomura dan menghormati Kaisar Jepang Tenno Heika setiap pagi. Dan setiap pagi mereka juga harus melakukan Daiko, yaitu bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. Selanjutnya, setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang, dan mereka pun juga melakukan latihan-latihan fisik dan militer, serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa juga yang wajib diajarkan sebagai salah satu doktrin yang diajarkan pada masa itu. Kemudian, Dekret Presiden 1959, kurikulum tersebut masih digunakan dengan beberapa perubahan yang dianggap perlu sampai keluarnya ketentuan yang mengatur pendidikan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yang akan saya baca yaitu mengenai lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan ini secara umum dibagi berdasarkan kelas atau tingkatan-tingkatan sosial, di mana pada masa itu ada beberapa kelas. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan rendah yaitu pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkatan sekolah dasar yang mempergunakan sistem pokok, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Yang kedua, sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Dan yang kedua itu, sekolah pengantar bahasa daerah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sekolah Bumi Putra kelas 2 dan sekolah desa sekolah lanjutan. Selanjutnya ada sekolah peralihan atau sekolah yang merupakan setara dengan perguruan tinggi. Kemudian, setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, maka sistem pendidikan Belanda pun dihapuskan dan diganti dengan sistem baru yang merupakan hasil perpaduan dari sistem Jepang dan kurikulum lokal yang semula hanya diterapkan pada masyarakat jelata saja. Jepang dikenal dengan kekejamannya saat menjajah Indonesia. Namun, kebijakan-kebijakan yang diberikan terhadap Islam di Indonesia memberi lebih banyak ruang gerak dalam pendidikan Islam. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan pada masa itu, guru-guru dilatih serta didoktrin dimulai pada bulan Juli 1942 di Jakarta dengan mata pelajaran yang meliputi semangat, bahasa, adat istiadat Jepang, lagu-lagu Jepang, olahraga pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan, dan sebagainya. Apabila telah selesai, pulangan ke daerahnya masing-masing untuk melatih guru-guru yang lain sehingga menjadi alat propaganda Jepang. Baiklah, mungkin sekian materi mengenai masa kependudukan Jepang yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950, di mana sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 yaitu 1. Pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan
yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR, di mana lama pendidikan semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Kedua, pendidikan guru. Di pendidikan guru sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, sekolah guru B, di mana lama pendidikannya 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk kelas 1, 2, 3, sedangkan pendidikan keguruan baru akan diberikan di kelas 4. Selanjutnya, sekolah guru C, yaitu kebutuhan guru SR yang mendesak, maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Kemudian yang ketiga, sekolah guru A, di mana adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru. Maka dibukalah SGA atau sekolah guru A yang memberikan pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Ketiga, pendidikan umum. Jenis pendidikan umum itu ada 2, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Sekolah menengah pertama, seperti halnya pada zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula. Tetapi, dengan keluarnya surat keputusan Menteri PP dan K tahun 1946, maka ditiadakannya pembagian A dan B mulai dari kelas 2 hingga terdapat kelas 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya, sekolah menengah tinggi atau SMT. Kementerian PP dan K hanya mengurus langsung sekolah menengah tinggi yang ada di Jawa, terutama yang berada di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Cirebon. Selanjutnya, pendidikan kejurusan. Pendidikan kejurusan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Yang pertama, pendidikan ekonomi. Pada awal kemerdekaan, pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama. Pendidikannya 3 tahun sesudah sekolah rakyat. Yang kedua, pendidikan kewanitaan. Sesudah kemerdekaan, di mana pemerintah membuka sekolah kepandaian putri atau SKP pada tahun 1947, Sekolah Guru Kepandaian Putri atau SGKP yang lama pelajarannya 4 tahun setelah SMP atau SKP. Kemudian, pendidikan teknik. Seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidak teratur karena di samping pelajarannya sering terlibat dalam pertahanan negara. Sekolah tersebut kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Menurut tim UNY, memaparkan bahwa sekolah teknik pada masa itu antara lain 1. Kursus Kerajinan Negeri atau KKN. Yang kedua ada sekolah teknik pertama atau STP. Yang ketiga ada sekolah teknik atau ST. Yang keempat ada sekolah teknik menengah atau STM. Yang kelima ada pendidikan guru untuk sekolah teknik, di mana tujuannya untuk memenuhi keperluan guru sekolah teknik, dibuka sekolah atau kursus untuk mendidik guru yang menghasilkan 1. Ijazah A teknik, 2. Ijazah B1 teknik, ketiga, ijazah B2 teknik, kemudian yang terakhir, pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi tersebut ada beberapa pengajarannya. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak, yang bermaksud untuk menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani anak-anak sebelum masuk sekolah rendah. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran rendah, yang bermaksud untuk menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani anak-anak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran menengah umum, bermaksud untuk melanjutkan
dan meluaskan pendidikan serta pengajaran yang diberikan di sekolah rendah. Yang keempat, pendidikan dan pengajaran tinggi. Yang kelima, pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan. Kemudian, pendidikan tinggi Republik. Pendidikan tinggi Republik ini berkembang mengalami tantangan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, di perguruan tinggi ini terdapat Fakultas Pertanian dan Fakultas Farmasi, kemudian perguruan tinggi kedokteran hewan, dan yang terakhir, pendidikan tingkat tinggi. Pendudukan Belanda atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari tahun 1946 didirikan suatu universitas darurat yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat, dan Pertanian di Jakarta, dan Fakultas Teknik di Bandung. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Winda. Kepada Winda, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama memiliki beberapa dasar dalam pendidikannya. Yang pertama yaitu adanya Pancadharma Taman Siswa yang menganut 5 bidang, yaitu yang pertama kodrat alam, yang kedua kemerdekaan, yang ketiga kebudayaan, yang keempat kebangsaan, dan yang kelima kemanusiaan. Ya, selanjutnya dasar pendidikan pada masa Orde Lama yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya dasar pendidikannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang pendidikan tinggi. Yang terakhir dasar pendidikan pada masa Orde Lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Tujuan pendidikan nasional baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi yaitu supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Manusia sosialis Indonesia adalah cita-cita utama setiap usaha pendidikan di Indonesia. Hal ini merupakan keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keadaan peserta didik pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, keadaan peserta didik yaitu yang pertama masyarakat banyak yang buta huruf dan juga peserta didik berperan sebagai objek dalam pembelajaran, di mana guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan pendidikan dengan manipol. Yang pertama, menegaskan Pancasila dengan manipol sebagai pelengkap azas pendidikan. Yang kedua, menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan. Serta yang ketiga, penyelenggaraan atau menyelenggarakan Hari Krida, yaitu hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada hari Sabtu di sekolah. Yang kedua, kebijakan pendidikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 RI yang mengandung atau yang berisikan yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, bebas memilih pengajaran yang akan diikuti. Serta yang ketiga, mengajar adalah bebas, namun tidak mengurangi pengawasan yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.
Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan Departemen PTIP, yang isinya yang pertama, menghasilkan sarjana-sarjana Pancasila atau Manipol dan ahli untuk melakukan pembangunan. Yang kedua, mengintensifkan dan mendorong penelitian-penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan, yang ditujukan kepada kebutuhan masyarakat Indonesia dengan memberikan prioritas kepada bidang sandang, pangan, dan juga pembangunan. Yang ketiga, mewajibkan kepada perguruan-perguruan tinggi untuk mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sehingga dapat menjadi mercusuar guna menghindarkan pemisahan antara perguruan tinggi dari permasalahan masyarakat yang aktual. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada pada pendidikan masa Orde Lama, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rentang tahun 1945 sampai 1968. Yang kedua, rencana pelajaran terurai 1952, serta yang ketiga, kurikulum 1964. Adapun aliran-aliran yang terdapat pada masa pendidikan Orde Lama, yaitu yang pertama, Ki Hajar Dewantara, yang kedua, Muhammad Syafi'i atau INS, yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lebih dikenal dengan aliran Muhammadiyah, serta yang keempat, yaitu Nadlatul Ulama. Demikian pemaparan dari materi tentang pendidikan pada masa Orde Lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pendidikan pada masa Orde Baru. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi keseragaman, sehingga menempatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Eptanas UMPTN menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Pada pendidikan Orde Baru, kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan subjektif masih sangat kental dalam pola pendidikan Orde Baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat, tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Dan ada beberapa hal negatif lain yang tercipta pada masa Orde Baru ini adalah, yang pertama, produk-produk pendidikan diarahkan untuk pekerja sehingga berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia hidup dengan akal pikiran. Yang kedua, lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial dan banyaknya anak muda yang berpikiran positif. Yang ketiga, hilangnya kebebasan berpendapat. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mengedepankan moto membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia. Pada masa ini, seluruh bentuk pendidikan ditujukan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta dididik untuk menjadi manusia pekerja, yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa. Menurut Pidarta 2007, dia mengemukakan bahwa paradigma dan pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru adalah, yang pertama, pemerintah belum menunjukkan political will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, pemerintah dalam pendidikan belum terrealisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, sulit menemukan tokoh pemikir dalam bidang pendidikan yang konsep-konsep tidak sejalan dengan keinginan para penguasa. Yang keempat, konsep-konsep inovatif pendidikan bersumber dari dunia barat, sehingga banyak sekali terjadi kegagalan. Yang kelima, kebijakan link and match untuk membentuk pelayan pabrik, pedagang, dan jasa. Yang keenam, penanaman nilai budaya dan agama tidak cukup melalui bidang studi tertentu, melainkan harus terintegrasi
dalam semua bidang studi. Yang ketujuh, sekolah menengah umum lebih banyak daripada sekolah kejuruan. Hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di masyarakat. Yang kedelapan, pendidikan belum berintikan pada kemajuan ilmu dan teknologi sebagai sumber budaya zaman global. Yang kesembilan, masih banyak sekali orang Indonesia yang belum berwawasan pada abad ke-21. Masyarakat lamban melakukan transformasi sosial untuk beradaptasi dengan era global. Yang ke-10, pendidikan secara kuantitatif cukup berhasil. Ke-11, pendidikan secara kualitatif masih jauh tertinggal. Yang ke-12, muncul perilaku-perilaku negatif seperti kenakalan remaja, kolusi, dan nepotisme. Yang ke-13, hasil-hasil pembangunan yang menonjol ialah kesadaran beragama, persatuan dan kesatuan, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun kelemahan dari masa Orde Baru ini seperti kurangnya memperhatikan pembangunan pada aspek kualitasnya harus dijadikan pelajaran agar masa sekarang ini kita bisa memperhatikan pembangunan pendidikan dari segi kualitasnya. Kalau kami melakukan analisis pembangunan pendidikan sebaiknya seimbang antara kualitas dan kuantitasnya. Pada masa Orde Baru, kurikulum selalu mengalami perubahan hampir tiap dekade, seperti kurikulum 1968, 1975, 1984, dan yang terakhir adalah kurikulum 1964. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1969 diadakan proyek penilaian nasional pendidikan atau PPNP dan menemukan 4 masalah pokok dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Balkis Putri. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Posisi siswa sebagai subjek dalam era Orde Baru bahwa pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditunjukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru yaitu yang pertama kurikulum 1968. Pada masa ini, siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa mengaplikasikan teori tersebut. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini memposisikan guru sebagai fasilitator sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Kebijakan-kebijakan tentang pendidikan Orde Baru yaitu pertama pemerintah memberantas buta huruf. Yang kedua, pendidikan masyarakat dan pendidikan luar sekolah. Isi pendidikan masyarakat adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kecerdasan dan keterampilan, kewarganegaraan, berorganisasi, dan hidup mandiri. Yang ketiga, kegiatan inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu proyek
Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP, proyek pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Selanjutnya pendidikan pramuka, selanjutnya kuliah kerja nyata atau KKN di universitas-universitas, selanjutnya Badan Usaha Tenaga Sukarela di Indonesia, selanjutnya penggunaan sistem perencanaan dan program anggaran di pendidikan, selanjutnya proyek pendidikan guru, dan yang terakhir pemerataan pendidikan teknologi. Segitu saja dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pada kali ini. Di sini saya akan membahas pendidikan pada masa reformasi. Setelah rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998, maka dimulailah era reformasi, yang tentu saja ikut mengubah tatanan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, pendidikan tidak lepas dari dampak perubahan politik. Perubahan yang menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Lebih lanjut, tantangan yang berkaitan dengan regulasi UU nomor 1 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional atau UU SDN yang menganut manajemen pendidikan sentralistik yang menitik beratkan pada penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah, yang tidak lagi sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dari segi kualifikasi, tenaga guru Indonesia masih jauh dari harapan. Pada era reformasi, program-program yang mengembangkan tenaga pendidik terus berjalan, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikut terlibat dalam tim perumusan perubahan UU SDN, sehingga kepentingan tenaga pendidik terakomodasi. Yang kedua yaitu peningkatan kualifikasi guru SLTP melalui penyetaraan D3 dan S1, serta kepelatihan bagi guru. Yang selanjutnya yaitu merencanakan perencanaan berbasis kepentingan lokal guna mengakomodasi aspirasi dan kemajuan BPG atau Balai Penataran Guru dan PPPG atau Program Pendidikan Profesi Guru. Yang selanjutnya yaitu penerapan berbasis kompetensi dengan menerapkan modul kompetensi. Selanjutnya, peningkatan pengeluaran diklat kreatif dan inovatif melalui kepelatihan guru. Selanjutnya yaitu menambah sarana serta prasarana. Dan yang terakhir, reposisi BPG dan PPPG menuju lembaga penjamin mutu pendidikan. Adapun hal yang dicapai pada tahun 1998 sampai 2001 adalah yang pertama, peningkatan kesejahteraan kependidikan yang meliputi peningkatan tunjangan pendidikan bagi guru serta peningkatan gaji guru. Yang kedua, peningkatan fungsi BPG sebagai lembaga penjamin kependidikan. Yang ketiga, disetujuinya usulan tentang diberhentikannya kebijaksanaan Let Grow, mengingat saat itu banyak kekurangan guru. Kemudian yang terakhir yaitu program penyetaraan D3 bagi guru SD yang berstatus PNS. Awal reformasi ditandai dengan kekacauan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Krisis ekonomi melanda, kerusuhan pun terjadi di mana-mana, serta adanya beberapa pergantian presiden dan kabinet. Tentu saja semua akan berdampak kepada pendidikan karena juga akan membuat seringnya pergantian kurikulum seiring dengan pergantian kabinet. Pada masa pemerintahan Habibie menggunakan kurikulum 1994 dan disempurnakan pada zaman Gus Dur. Kemudian, pada masa Megawati ada beberapa perubahan tatanan di bidang pendidikan, yaitu yang pertama, berubahnya kurikulum 1944 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau KDK. Yang kedua yaitu tanggal 8 Juli tahun 2003 disahkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Baiklah, pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lucky. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu setelah Megawati turun dari jabatannya
dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih tetap berlaku. Namun, pada masa SBY ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 14 atau tahun 2005 tentang guru dan dosen. Penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini berasaskan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Tujuan pendidikan KTSP. Yang pertama, untuk pendidikan dasar. Di antaranya meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, untuk pendidikan menengah. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, untuk pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendidikan era reformasi. Pendidikan era reformasi memiliki kelebihan di mana pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan dan menambah motivasi bagi anggota pendidikan, baik dari guru ataupun peserta didik. Namun, pendidikan era reformasi ini juga memiliki kelemahan, yaitu sistem pendidikan. Yang ada yang selama ini, sistem pendidikan sebagaimana dideskripsikan oleh banyak ahli pendidikan, seperti Hal Tiller, mengandung beberapa kelemahan berikut, yang sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang, termasuk cara berpakaian atau seragam sekolah, kurikulum, materi ujian sistem evaluasi, dan sebagainya. Pendek kata, sentralisasi telah dipraktekkan dalam segala bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasional sedetail-detailnya. Pada aspek kurikulum, asalnya hampir tidak ada ruang sama sekali bagi sekolah sebagai garda terdepan penyelenggara pendidikan untuk menambah, apalagi ikut mendesain kurikulum yang diajarkan di sekolahnya. Sistem pendidikan tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Lebih lagi, masyarakat dianggap hanya sebagai objek pendidikan yang diberlakukan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk ikut menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Kedua sistem tersebut di atas ditunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Birokrasi model ini menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan melemahnya atau bahkan hilangnya budaya prestasi dan profesionalisme. Terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. Akibatnya, guru menjadi apatis, kreativitas, dan inovasinya mati. Etos kerjanya menurun, dan tanggung jawabnya sebagai guru yang bertugas mendidik dan mengajar murid juga hilang. Pendidikan yang tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak atau kognitif pada anak didik. Itulah sebabnya
etika budi pekerti atau akhlak anak didik tidak pernah menjadi perhatian atau urusan utama dalam kehidupan baik di dalam maupun di sekolah. Anak tidak pernah atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif, serta berorientasi pada keinginan untuk tahu. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan menerima apa yang dipakatkan oleh guru tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyampaikan materinya, baik dari kependudukan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi sampai sekarang ini. Jadi, dari pembahasan teman-teman dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu, yaitu pada zaman kerajaan, masuknya pedagang Islam ke Indonesia, masuknya Hindia Belanda, Jepang, dan seterusnya, di mana sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia selalu berubah seiring berubahnya zaman dari masa ke masa. Pada setiap sistem pendidikan mempunyai caranya masing-masing. Dari setiap masanya selalu terjadi perubahan pendidikan yang mengarah kepada hal yang lebih baik. Hingga saat ini bisa kita lihat bahwa pendidikan selalu berkembang bahkan sudah mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dapat kita sarankan kepada semuanya, kita sebagai generasi bangsa haruslah mengetahui perkembangan serta sejarah pendidikan yang ada di negeri kita tercinta ini, agar kita bisa mengetahui serta memahami apa saja perubahan yang ada di setiap perubahan sistem pendidikan tersebut. Serta kita bisa mengetahui kelemahan serta keunggulan dari masing-masing pendidikan pada masa itu. Atau bahkan bisa saja kita mengevaluasi pendidikan yang pernah ada untuk menciptakan hal baru atau inovasi baru dalam dunia pendidikan kita saat ini. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan materinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.